Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dan rekan-rekan semuanya yang bersedia buat menyaksikan presentasi saya. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Ayu Alisa Yulia Pujumita dengan NPM 1811003. Saya di sini akan mempresentasikan proposal akhir yang saya buat dengan mengangkat judul disparitas putusan majelis hakim pada pengadilan umum dan peradilan militer terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa dihubungkan dengan teori keadilan. Nah, dari isi proposal saya yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Selanjutnya juga ada kerangka pemikiran, ada juga metode pendekatan. Dari metode pendekatan itu terdiri dari spesifikasi penelitian, ada metode penelitian, ada tahap penelitian, ada juga teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian, sistematika penelitian. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan latar belakang. Dari latar belakang ini saya mengangkat banyak pengertian dan banyak pendapat dari berbagai para ahli. Di sini juga saya menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara yang beragam dengan peraturan, begitu banyak perbedaan suku, bangsa, dan ras, termasuk perbedaan antara peradilannya itu sendiri. Nah, saya juga di latar belakang itu memaparkan tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim di sini dapat membuat penemuan hukum gitu atas kasus atau perkara yang memang belum ada aturannya. Identifikasi masalah yang saya ambil, yang saya angkat yang pertama adalah apa dasar pertimbangan majelis hakim, peradilan umum, dan peradilan militer dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan. Terus yang kedua, bagaimana implikasi yuridis dari disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan. Yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung agar tidak terdapat disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan. Sini juga saya dalam tujuan penelitian saya yang pertama untuk mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim, peradilan umum, dan peradilan militer mengenai disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa. Yang selanjutnya, tujuan selanjutnya itu untuk mengkaji dan mengetahui implementasi yuridis dan dari disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan. Selanjutnya, tujuan selanjutnya itu untuk mengkaji dan mengetahui upaya Mahkamah Agung dalam mencapai keadilan dari disparitas putusan majelis hakim pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa. Selanjutnya, ada kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Nah, yang pertama itu kegunaan secara teoritis, di mana kegunaan secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan yang memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana maupun ilmu hukum acara yang berkaitan dengan
disparitas putusan majelis hakim peradilan umum dan peradilan militer terhadap terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan selanjutnya itu ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi penegak hukum dan bagi masyarakat. Nah, bagi penegak hukum, saya berharap bahwa dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, bagi penegak hukum itu sendiri dalam menjatuhkan putusan. Nah, selanjutnya bagi masyarakat, yang saya harapkan itu untuk masyarakat itu mendapatkan wawasan dari hasil penelitian saya ini. Selanjutnya dalam kerangka pemikiran, saya memaparkan tentang pendapat para ahli, yaitu seperti pendapatnya CST Council, yaitu hukum merupakan kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam suatu lingkungan musyawarah, dalam satu lingkungan masyarakat, dan peraturan ini harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Yang kedua ada menurut Black Law. Nah, ini di bukunya terdapat dalam bukunya Black Law. Dia memaparkan bahwa disparitas itu merupakan ketidakperataan dan ketidaksamaan kualitas setara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kerangka pemikiran juga saya menjelaskan tentang penjelasan mengenai kekuasaan kehakiman itu sendiri. Terus yang selanjutnya juga menuangkan gagasan-gagasan mengenai asas-asas hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, ya seperti itu. Dan saya juga memaparkan tentang jenis-jenis gangguan jiwa yang umum dan ataupun yang spesifik. Yang umum itu contohnya seperti depresi, gangguan jiwa yang bersifatnya umum. Nah, kalau yang spesifik itu seperti gangguan pikiran, terus gangguan ingatan dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan untuk melihat apakah orang tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas tindakan yang dia lakukan. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada spesifikasi penelitian. Nah, spesifik penelitian yang saya angkat itu bersifat deskriptif analitis, di mana menggunakan suatu peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum. Nah, yang kedua ada metode pendekatan. Metode pendekatan yang saya ambil adalah jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang dalam hukum positif. Selanjutnya ada tahap penelitian. Nah, tahap penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama studi kepustakaan. Studi kepustakaan itu adalah menimpakan data sekunder, di mana pada bagian ini tuh penulis atau saya itu akan berusaha mempelajari berbagai teori yang baru, seperti berupa peraturan-peraturan perundang-undangan, bahan seperti kayak buku, seperti itu, dan surat, kabar, dan makalah-makalah, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Nah, ada juga bahan hukum primer. Nah, kalau bahan hukum primer itu dalam penelitian yang saya ambil itu sifatnya autoritatif, yang artinya itu mempunyai otoritas gitu, terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan risalah. Selanjutnya juga ada bahan hukum sekunder.
Nah, bahan hukum sekunder ini adalah, pengetahuan ilmiah yang, eee, yang mutakhir gitu, ataupun, pengertian-pengertian baru yang mengenai fakta-fakta yang diketahui maupun yang, mengenai gagasan-gagasan atau ide-ide baru, seperti itu. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini sebenarnya saya membagi 3 bagian. Yang pertama ada studi kepustakaan, studi lapangan, dan, wawancara. Nah, studi kepustakaan itu saya mengumpulkan data, melalui penelaahan data gitu, seperti mencari sumber-sumber dari buku-buku, dari jurnal, dan dari peraturan perundang-undangan yang, berlaku. Terus, yang kedua ada studi lapangan. Nah, studi lapangan ini mengumpulkan data di mana saya, secara kualitatif itu dengan dilakukan melalui wawancara. Nah, dalam wawancara, jadi menanyakan tentang kejadian yang memang sebenarnya terjadi, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu melalui wawancara, saya, melakukan wawancara di, pengadilan negeri dan pengadilan militer. Nah, ada, analisis analisis, data. Alat pengumpulan data terlebih dahulu. Dalam alat pengumpulan data ini saya, dibagi juga jadi beberapa bagian. Ini ada studi dokumen, ada juga, panduan wawancara. Terus, buat analisis data saya memperoleh itu dari hasil teknik pengumpulan data, yaitu seperti tadi kepustakaan, penelitian lapangan, wawancara, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya untuk lokasi penelitian, saya melakukan itu di, perpustakaan-perpustakaan, eee, seperti Perpustakaan Universitas Pasundan dan, kayak, pengadilan militer juga dan pengadilan-pengadilan negeri. Nah, untuk selanjutnya ada, sistematika penelitian. Dari bab 1 itu yang jelas ada pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi tentang, latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan masalah. Selanjutnya ada, bab 2 itu membahas tentang terdakwa, sakit jiwa, dan, disparitas putusan hakim, di mana ini tuh menuangkan, inti dari, pembahasan saya. Dan yang ke bab 3 itu membahas tentang disparitas putusan hakim pada peradilan umum dan, peradilan militer terhadap terdakwa, sakit jiwa dalam, prakteknya. Dalam bab selanjutnya saya mengangkat tentang analisis disparitas putusan majelis hakim pada peradilan umum dan peradilan militer terhadap, terdakwa yang mengalami gangguan jiwa dihubungkan dengan teori keadilan. Terus yang bab terakhir yaitu ada penutup, di mana penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran, guna untuk memberikan masukan-masukan kepada, mungkin, aparat negara ataupun pada masyarakat yang memang, masih awam gitu, memberikan wawasan-wawasan. Yang terakhir itu daftar pustaka. Daftar pustaka itu, saya melakukan penelitian itu dari buku, dari berbagai jurnal juga, dan dari undang-undang. Mungkin, itu presentasi dari saya untuk proposal yang saya ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.